Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos TV, kita awali berita hari ini dengan berita olahraga. Laga Super Big Match akan kembali tersaji dalam lanjutan kompetisi Championship 2025-2026 pekan ke-17, mempertemukan tuan rumah Persipura Jayapura dengan PSS Sleman yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Sentani, Sabtu 24 Januari. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk mendulang 3 poin demi menjaga posisi di papan atas. Persipura kini masih berada pada peringkat ketiga dengan koleksi 33 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dengan PSS Sleman di posisi kedua dan 3 poin dari Barito Putra di puncak klasemen grup B. Boa Salosa dan kawan-kawan tentu tidak ingin kehilangan 3 poin di depan pendukung mereka sendiri. Sebaliknya, pasukan Super Elja, julukan PSS Sleman, juga hadir dengan misi poin penuh. Juru taktik Persipura, Rahmat Darmawan, mengatakan, semua pemainnya dalam kondisi terbaik jelang pertandingan. Mantan pelatih Persis Solo dan Barito Putra itu mengaku semua pemainnya sudah tahu tugas masing-masing. Majelis Rakyat Papua secara tegas menolak segala aktivitas pembangunan yang berdampak pada kerusakan hutan Papua. Ketegasan itu disampaikan Ketua MRP Nerlince Wamuar. Sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang merugikan. Ketua MRP Nerlince Wamuar menjelaskan, meskipun saat ini sejumlah proyek strategis nasional telah beroperasi di beberapa provinsi, termasuk Papua Selatan, secara prinsip, MRP Papua menolak dengan tegas proyek-proyek strategis nasional yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan merugikan masyarakat adat. Terkait kondisi di Provinsi Papua, Ketua MRP Papua menyebutkan hingga saat ini MRP belum menerima laporan resmi dari masyarakat mengenai konflik pengelolaan hutan yang signifikan. Namun, diskusi informal dengan masyarakat adat dari Kerom, Sarmi, Membramo Raya, dan Waropen menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap masuknya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan internal masyarakat adat yang dampaknya merusak hutan dan alam di Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Papua Raya, Jimmy Dau, mengatakan pihaknya masih memiliki sejumlah kekurangan dan kendala soal penerapan program makan gizi gratis di wilayah Papua sepanjang tahun 2025. Jimmy mengatakan, meskipun dalam pelaksanaannya, MBG di Papua secara keseluruhan pada tahun 2025 telah berlangsung baik di setiap satuan pendidikan. Tetapi, ada beberapa kendala dan kekurangan masih ditemukan pihaknya yang perlu diperbaiki dengan serius di tahun 2026. Kekurangan tersebut yakni sering ditemukan kejadian-kejadian di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih dianggap sepele namun berisiko. Sebagai informasi, secara keseluruhan di Provinsi Papua setidaknya sebanyak 67 SPPG yang telah beroperasi, sementara jumlah penerimaan manfaat kurang lebih 200 ribuan. Untuk itu, BGN Papua berkomitmen di tahun 2026 akan memberikan pengawasan yang lebih ketat dan pelayanan yang lebih baik, mulai dari penyedia pangan oleh dapur-dapur hingga persediaan di meja makan. Jadi mungkin kekurangan mungkin kita akan benahi ya. Kekurangan mungkin yang kita lihat banyak terjadi kejadian-kejadian bahwa kita akan bisa lagi mungkin di program kita perhatikan juga mungkin di SPPG ya. Karena di Provinsi Papua ini SPPG ada 67, jumlah penerima manfaat sekitar 274 lebih yang menerima manfaat. Jadi saya pikir di 2026 kita akan melakukan lebih baik lagi. Itu mungkin mulai dari penyediaan pangan. Upaya pencarian terhadap 6 anak buah kapal KM Bintang Laut yang tenggelam pada 20 Januari lalu telah diperluas oleh tim SAR gabungan dengan mempertimbangkan faktor cuaca yang ada. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rudi, mengungkapkan
Pencarian terhadap 6 ABK yang dilaporkan hilang tenggelam tersebut dilanjutkan pada hari ketiga dengan memperluas jangkauan pencarian dengan melibatkan kurang lebih 30 personel tim SAR gabungan. Pencarian tidak lagi dilakukan di titik tenggelamnya kapal tersebut dengan pertimbangan angin, arus, dan gelombang. Rudi menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan konsulat RI yang ada di PNG. Rudi mengungkapkan, salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi tim SAR saat ini adalah kondisi cuaca yang belum bersahabat. Gelombang laut masih cukup tinggi antara 2-3 meter. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Hente Cahyo Onomi, Tamarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Waniambi.